Selamat siang. Siang. Wah, apa kabar hari ini? Baik. Ada yang belum makan? Sudah? Tapi suaranya kurang sepertinya. Ya. Baik ya, kalau sudah makan, sudah siap untuk belajar ya. Kita sama-sama untuk belajar ya. Semangat. Baik. Kalau kita sudah semangat, kita siap untuk belajar, maka supaya ilmu yang kita peroleh hari ini itu benar-benar bermanfaat, bisa kita gunakan untuk kegiatan kita hari lepas hari dan kita paham akan apa yang kita pelajari, maka kita awali kegiatan kita dengan doa. Silakan yang bertugas piket hari ini pimpin doa. Doa mulai. Oke. Terima kasih sudah pimpin doa untuk kita. Hari ini hadir semua? Hadir ya, hadir semua. Coba Ibu lihat. Ini Mona ada? Gabriel ada ya? Yang biasa-biasa hadir, yang biasa-biasa tidak hadir itu Ibu sebut. Supaya ketahuan ya. Oke, kalau sudah hadir semua, sekarang anak-anak silakan berdiri. Silakan berdiri. Ya. Lihat ke bawah, ke kiri, ke kanan, ada hal yang mengganggu? Ya, ada sampah? Ada sampah? Kalau ada langsung dipungut, langsung diambil. Langsung diambil, diantar ke kotak sampah. Ya. Diambil antar ke kotak sampah. Ya. Kita belajar itu perlu lingkungan yang sehat. Jadi harus bersih, harus sehat supaya kita bisa belajar dengan aman, ya. Lihat lagi di badannya, sudah rapi? Dasinya sudah rapi? Oke, kalau sudah rapi silakan duduk, ya. Silakan duduk, kita akan melanjutkan. Kalau sudah rapi, sudah gagah, wah belajarnya pasti semangat. Oke. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang lingkungan konstruksi. Apa aja yang ada di lingkungan konstruksi? Apa? Jalanan. Good. Ada lagi? Perumahan. Oke. Ada lagi? Jembatan. Iya. Berarti materi yang lalu kita sudah paham bahwa kegiatan atau lingkungan DPIB itu berhubungan dengan konstruksi, berhubungan dengan jembatan, berhubungan dengan perumahan, dan seterusnya. Dan itu rawan mendapat bahaya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi itu ya. Kita akan melanjutkan materi itu, kita akan belajar tentang hal yang sangat penting ya, yaitu keselamatan dan kesehatan di tempat kerja ya, beserta budaya kerja industri. Dua aspek ini hal yang paling penting ya. Kenapa? Karena merupakan fondasi utama dalam menjaga produktivitas dan kesejahteraan kita di lingkungan kerja ya. Karena itu mari kita bersama-sama menjelajahi konsep-konsep ini untuk memastikan bahwa kita dapat bekerja dengan aman dan efisien ya. Mari kita mulai dengan membangun pemahaman yang kokoh akan pentingnya K3LH dan budaya kerja industri dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, di rumah, terutama di tempat kerja nantinya. Ya. Nantinya kalau sudah lulus ya. Semuanya mau bekerja kan? Ya, kita sekolah untuk bekerja, untuk mendapatkan penghasilan. Jadi, hal yang harus kita pahami saat ini adalah kita harus membangun fondasi yang kuat bahwa ketika nanti kita bekerja itu aman, ya, tidak terkena bahaya, ya. Karena apa? Karena anak-anak kita, keluarga kita menanti di rumah. Jadi kalau sudah bekerja, pergi aman, pulang selamat, seperti itu, ya. Paham? Oke, kita lanjut. Materi kita hari ini yang pertama itu keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan hidup yang disingkat menjadi K3LH ya. Lalu alat pelindung diri ya, alat pelindung diri itu disingkat menjadi APD yang nantinya itu ada undang-undangnya ya. Kemudian budaya kerja industri ya, sering disebut dengan 5R ya.
rajin, resik, apalagi ya. Nanti kita akan mendalami bersama-sama. Ya. Kemudian kegiatan kita nanti akan ada diskusi kelompok ya dan presentasi. Ya. Paham? Kalau Ibu kecepatan, tanya ya, di-off-kan. Oke, kita lanjut. Supaya kita bisa mengukur pemahaman kalian, Ibu bisa mengukur pemahaman kalian, untuk itu kita pretest dulu ya, pretest dulu. Jadi Ibu mengukur nanti kalau sudah di akhir dari materi ini, seberapa sih kemampuan kalian untuk menyerap materi hari ini ya. Silakan di scan barcode-nya. Untuk yang tidak punya paket, coba tertandingkan dengan Ibu ya. Ini ya. Coba lihat hotspot Ibu ya. Oke, kalau sudah submit kita sambil lanjut ya. Ya, K3LH ya. Tadi sudah disampaikan ya, keselamatan, kesehatan, kerja, lingkungan hidup ya, dan budaya kerja industri ya. Nah, apa sih tujuan kita belajar dari keselamatan kerja itu ya? Peserta didik dapat menerapkan K3LH dan budaya kerja industri antara lain ya, praktek kerja yang aman ya, bahaya di tempat kerja, kemudian prosedur dalam keadaan darurat, kemudian penerapan kerja industri ya. Jadi di industri itu ada penerapan budaya kerja ya, yaitu apa? Ringkes, rapi, resik, rawat, rajin ya. Jadi kalau dari sekarang kita belum bisa ringkes, tas-tasnya itu masih berhamburan, belum bisa rapi, belum bisa resik, belum bisa rawat dirinya, belum bisa rajin, itu harus dipelajari dari sekarang, dibiasakan dari sekarang, supaya nanti ketika kita sudah ada di industri, kita sudah terbiasa, kita sudah merasa hal itu adalah kebiasaan dan bukan lagi sesuatu yang harus dalam kondisi tekanan, dalam kondisi tempat kerja aja kita melakukan, tapi di rumah juga kita bisa melakukannya. Ya, kurang lebih seperti itu ya tujuan kita belajar hari ini, untuk dapat melakukan praktek kerja yang aman. Jadi kalau kita kerja, kita harus aman. Kemudian kita harus tahu bahaya-bahaya apa aja yang ada di tempat kerja. Ya, biasanya kan ada kestrum, ada apa, itu kan kita nggak tahu. Tapi kalau kita belajar hari ini, kita harus tahu itu. Kemudian penerapan budaya kerja. Jadi hal ini memang selalu digaungkan setiap orang yang mau menjelang kelulusan ya, mencari kerja, itu tes-tesnya harus melalui budaya kerja industri ini. Sampai di sini ada yang ditanya? Lanjut ya. Ya, kemudian dalam proses pembelajaran kita harus muncul, harus ada di dalam diri kita itu profil pelajar Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila harus muncul. Dan hari ini dalam pembelajaran kita yang harus muncul adalah berakhlak mulia. Jadi nggak boleh ngomong jelek-jelek sama temannya, nggak boleh kasar ya. Karena akhlak kita harus dibiasakan mulia. Kemudian gotong royong ya. Gotong royong nanti akan ada diskusi kelompok ya, jangan ada yang berpangku tangan ya. Kalau misalnya temannya menulis, satunya bisa mencari sumber, satunya bisa mendesain poster karena nanti akan ada desain poster di dalamnya. Kemudian kreatif. Jadi dalam pembelajaran hari ini juga harus muncul sikap kreatif kalian. Kreatifnya di mana? Nanti ada mendesain laporan atau membuat bahan presentasi ya, mengerjakan LKPD. Nanti harus terlihat kreativitasnya. Lalu bernalar kritis ya. Jadi bernalar kritis nanti ketika kita presentasi, ketika diskusi harus mengemukakan pendapat ya, supaya nalarnya terbiasa untuk menyampaikan pendapat. Oke, sampai di sini ada yang tanya? Lanjut ya. Nah, pemahaman bermakna ya, anak-anak sekalian, ketika kita belajar harus ada hal yang benar-benar meresap di dalam diri kita, bahwa saya belajar hari ini itu tujuannya ini. Dan kalau hari ini di sini kita akan belajar tentang peserta didik menyadari bahwa kecelakaan tidak hanya dapat terjadi di lingkungan pabrik industri, tetapi juga di lingkungan keseharian, misalnya di rumah, di jalan, di mana saja. Tidak seorang
pun yang mau mengalami kecelakaan dan gangguan kesehatan akibat kelalaian dalam bekerja. Untuk itu, semua orang berkewajiban dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup dan budaya kerja industri. Jadi wajib kita terapkan ini. Supaya apa? Supaya kita selamat, supaya kita sehat, supaya lingkungan kita terjaga ya. Jadi kalau kita melakukan keselamatan kerja, lingkungan kita juga harus terjaga ya. Oke. Kemudian penilaian ya. Tadi sudah pretest ya. Kemudian nanti ada diskusi ya. Setelah itu nanti ada presentasi. Setelah presentasi ada post test. Jadi semua kegiatan hari ini itu dinilai ya. Itu kita ambil nilai ya. Jadi jangan malas-malas nanti diskusi, malas biar aja dia yang menyampaikan pendapat. Loh kan dinilai ya. Gitu juga presentasi. Aku malas nanya, kan nggak bisa juga. Nggak boleh. Jadi harus membiasakan mengemukakan pendapat ya. Ada tambahan? Siapa tahu Bu, saya ngambil sampah kok nggak dinilai. Boleh protes, kita tambah. Ada? Sepakat ini ya? Sepakat. Oke, kalau sepakat, deal. Nah, ini. Sekarang anak-anak bisa lihat ini. Ini kenapa? Kenapa bel dia bel? Hah? Kesetrum. Ini? Patah tangan. Ini? Jatuh. Ini? Nah, ini bagian-bagian dari kecelakaan kerja ya, bagian-bagian dari kecelakaan kerja. Nah, permasalahannya apa? Mungkin saja di APD-nya, mungkin saja di budaya kerjanya, mungkin saja di lingkungannya. Nanti kita bahas di dalam kelompok ya. Nanti akan ada LKPD-nya di dalam kelompok. Ya, apa sih yang menyebabkan itu semua? Ya. Namun sebelum ke sana, ya, menurut kamu, menurut anak-anak sekalian, seberapa pentingkah keselamatan dalam bekerja? Coba angkat tangannya. Seberapa penting? Pentingkah tidak keselamatan kerja ini? Ya, silakan. Penting sekali. Kenapa, Nak? Untuk menjaga tubuh kita. Ya, tubuh kita perlu dijaga ya. Jadi kalau orang tua sudah melahirkan kita ini sudah lengkap, yang lengkap ini harus sampai ke ajal kita ya. Jangan sampai nanti di ajal kita kurang tangan, kurang kaki. Kan enggak. Kan lahirnya kan enggak gitu ya. Penting sekali. Very good. Terima kasih. Ada lagi? Yang lain punya pendapat lain? Seberapa penting? Atau enggak penting? Ada? Sepakat ya? Sepakat kalau keselamatan kerja itu penting. Kemudian kalau bekerja asal-asalan, bisakah mendapat hasil yang sebaik-baiknya? Tidak, apa alasannya? Ayo, tidak boleh tidak doang. Karena apa? Tidak mengikuti peraturan pekerjaan. Ya berarti tidak disiplin. Nah, itu salah satu yang bisa jadi nanti ketika tidak mengikuti peraturan itu malah DPHK ya. Jadi akan bukan hanya tidak menghasilkan tetapi juga mengakibatkan hilangnya mata pencaharian ya. Kita sepakat berarti ya bahwa K3 itu penting, bekerja yang maksimal itu penting. Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita masuk ke dalam kelompok, Ibu memberikan sedikit ulasan ya tentang K3 ya. Ini ada peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 yaitu tentang keselamatan kerja ya. Segala kegiatan untuk menjamin ya. Jadi K3 itu adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi beda ya, kalau penyakit bukan akibat kerja itu misalnya penyakit ya ketika kita di rumah ya, itu beda. Beda kalau kita misalnya di tempat kerja terus kita luka. Nah, itu kecelakaan karena kerja ya.
Itu. Ini menurut undang-undang ya, peraturan pemerintah. Kemudian di dalam itu ada rambu-rambu ketiga ya. Rambu-rambu ketiga itu adalah penanda ketiga perlu ditunjukkan di lingkungan kerja agar kewaspadaan mengenai keselamatan akan selalu diingat ya. Setiap pekerja berhak mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan yang layak dari perusahaan. Oleh karena itu, karyawan wajib memahami logo maupun rambu-rambu K3 sesuai dengan Kemenaker RI nomor 1135 1987. Ini undang-undang untuk rambu-rambu K3 ya. Jadi, kalau ada perusahaan yang tidak punya rambu-rambu K3, itu perusahaan yang bisa didep oleh pemerintah ya. Karena keselamatan kerja itu wajib ya. Jadi harus ada rambu-rambu ketiganya. Lalu kalau sudah ada rambu-rambu ketiga, karyawannya, pekerjanya harus tahu rambu-rambu itu ya. Jangan kalau rambu-rambunya sudah ada kita nggak paham. Loh, ini kok ada apa ini? Kok ada pelang-pelang begitu? Nggak paham ya. Untuk itu kita belajar ya. Nah, ada beberapa rambu-rambu ya. Yang pertama ini simbol peringatan ya. Ini sering ya. Kalau ada jalan licin, kalau ada tempat apa namanya rawan kebakaran. Kemudian ada rambu-rambu perintah ya. Ini rambu-rambu perintah ya. Perintah apa? Misalnya suruh pakai helm, suruh pakai masker, suruh pakai sepatu, suruh pakai apa ini? Pengaman untuk orang ngelas ya, kacamata pengaman, penutup muka full ya. Kalau ini kan kacamata yang biasa ya. Jadi simbol ini bermakna perintah. Perintah itu berarti harus dituruti ya. Kemudian yang ketiga, ini larangan ya. Simbol larangan. Ini sering juga kalian lihat ya. Stop dan seterusnya. Simbol larangan itu warnanya merah ya, bermakna peringatan bahaya. Jadi ini maknanya peringatan bahaya. Bahaya apa? Bahaya kebakaran, bahaya apa? Bahaya hal-hal yang beracun dan seterusnya ya. Kemudian yang terakhir, simbol yang terakhir itu petunjuk ya. Ini sering kalau kalian sering ke mall ketemu ya. Kalau kalian sering ke mall ketemu ini. Titik kumpul, simbol petunjuk berwarna hijau dan menjadi arah suatu kegiatan tertentu, misalnya petunjuk jalur evakuasi saat situasi darurat ya. Ini. Nah, selanjutnya alat pelindung diri. Apa sih alat pelindung diri ya? Semua yang ada di tubuh kita ini melindung diri ya. Tapi dalam bekerja itu ada standarnya lagi ya. Ada standarnya lagi. Nah, standarnya itu tertulis di dalam ini ya. Permenaker nomor 8 ya, Men 7 2010 ya. Ini pelaksana undang-undang untuk pelindungan diri ya. Apa sih? Pelindung diri itu wajib diperhatikan dalam upaya menghindari bahaya risiko kerja. Penggunaan sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak semuanya juga dipakai ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Apa yang dibutuhkan tubuh saat itu ya. Nah, ini ada helm ya. Ada beberapa warna helm ya. Kalau kalian ke proyek itu akan ketemu warna yang berbeda. Kalau kalian misalnya ke daerah area safety akan ketemu warna yang berbeda. Dan memang dikhususkan memang kalau yang ini dipakai manajer ya, pengawas, insinyur, mandor. Jadi kalau sudah lihat helm putih, oh berarti dia pengawas. Kemudian alat pelindung lainnya ini kacamata ya, biasa untuk melindungi mata. Kemudian ini untuk menyumbat telinga dan ini juga dipakai di tempat-tempat tertentu, misalnya di daerah yang penuh kebisingan baru dipakai ya. Jadi tidak semuanya dipakai. Kemudian ini juga masker, ini juga dipakai. Kalau ini biasanya umum ya, umum artinya di tempat mana saja harus digunakan. Ya. Lalu ini ya yang biasanya sering dipakai sarung tangan ya. Jenisnya juga macam-macam sama seperti helm tadi ya. Nanti di LKPD kalian akan belajar lebih mendalam. Sama seperti helm tadi, dia ada jenis-jenisnya. Jenis yang dipakai di rumah sakit beda, jenis yang dipakai di pengelasan beda, jenis yang dipakai di perumahan juga beda. Begitu juga dengan sepatu ya. Sepatu juga banyak jenisnya. Nanti di LKPD kalian akan belajar lebih mendalam lagi. Sampai di sini ada yang ditanya? Silakan kalau ada yang tanya. Kalau ibu kecepatan, cut.
Ada? Oke, kalau belum kita akan mengerjakan LKPD ya. Kita akan bagi 3 kelompok saja. Oke, sekarang berkumpul 1 di sebelah sini, 2 di sini, 3 di sini. Ayo. Oke. Ya. Ini sumbernya. Langsung di-scan. Oke, bagi tugas siapa yang mendesain, siapa kan ini ada 3 soal nih. Berbagi ya. Sumber materinya ini. Siapa yang punya pulsa langsung scan. Ya. Ini berarti membuat poster ketiga tadi temanya peringatan ya, peringatan ya. Jadi langsung salah satu yang mendesain posternya. Nah, langsung ditulis. Yang bisa desain poster langsung desain. Itu bisa, bisa langsung kalau pakai kalau di kampus, kalau ini kan kamu nanti kan presentasi kan. Nih, presentasi buatlah kesimpulan dari materi. Bisa langsung dari Canva, nanti materi ini bisa langsung di copy ke Canva gitu. Di copy gitu. Nanti download, kirim ke ibu supaya bisa ditayangkan di depan. Hah? Paham? Paham? Yang lain nulis adanya. Oke. Ya, tinggal gimana? Itu kalau kalian mau desain presentasi nanti boleh langsung dari Canva. Jadi copy aja yang di sumber, langsung nanti download, kirim ke ibu supaya nanti ini nanti siapa yang mau menyampaikan presentasinya? Ardi. Harus, jangan maunya ibu tuh saya Bu. Jangan A, B, seperti itu. Ya, silakan. Kelompok 2, kelompok 3 sudah selesai, boleh kembali, tempat duduknya boleh diatur kembali. Oke, sambil menunggu dia OTW, semuanya berdiri dulu supaya fokus lagi. Coba, tangannya diangkat. Diangkat, lemesin. Lemesin. Boleh kayak adek digini-giniin, boleh. Coba ikuti petunjuk ibu, digenggam, dilepas, digenggam, taruh di dahi. Jangan ada yang merubah. Adek jangan dirubah dulu. Kenapa ke kepala? Tadi di mana? Iya. Yang di dada silakan di dada. Perintahnya tadi di mana? Di dahi. Ya, silakan duduk. Oke, kita akan presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 semuanya ke depan. Ya, silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami akan presentasikan. Nomor 1, apa tujuan budaya industri 5R? Jawabannya bertujuan meningkatkan produktivitas, meningkatkan kenyamanan karena tempat kerja selalu bersih dan menjadi luas atau lapang, mengurangi bahaya di tempat kerja karena kualitas tempat kerja yang bagus atau baik, dan menambah penghematan karena menghilangkan berbagai pemborosan di tempat kerja. Nomor 2, poster K3 dengan tema peringatan untuk dipatuhi. Posternya bisa dilihat untuk di depan. Ini adalah contoh poster peringatan. Jadi ini dia meminta untuk kita mematuhi penggunaan APD yang lengkap, seperti topi, kacamata, sarung tangan, sepatu, dan celana panjang. Nomor 3, buatlah kesimpulan dari materi 5R. Kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan, sehingga barang yang ada di lokasi kerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja. Oke. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Selanjutnya kelompok 2. Selamat siang teman-teman semua. Pakai ini, silakan. Baik, di sini kami akan membagikan yaitu hasil kerja kami. Yang pertama adalah apa tujuan K3LH? K3LH adalah keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan hidup.
yaitu mencegah kecelakaan kerja, melindungi kesehatan pekerja, meminimalkan dampak lingkungan, meningkatkan kesadaran dan keterampilan, dan meningkatkan produktivitas dan membangun budaya keselamatan. Di sini adalah yaitu keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan hidup. Yaitu yang pertama juga tertera di situ mencegah kecelakaan kerja, melindungi kesehatan prakerja, meminimalkan dampak lingkungan, meningkatkan kesadaran dan keterampilan. Dan yang kelima adalah kepatuhan terhadap regulasi, 6 meningkatkan produktivitas, dan 7 membangun budaya keselamatan. Buatlah kesimpulan dari materi K3LH. Kesimpulan dari materi K3LH adalah bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Setiap orang yang berbeda di tempat kerja perlu terjamin keselamatannya. Oke. Jika ada yang bertanya, silakan. Ada yang mau ditanya? Tidak ada? Jelas? Oke, kesimpulannya apa tadi kalau gitu? Ade, kesimpulannya apa, De? Kesimpulan dari apa ya? Berapa? Kelompok 3. Kelompok 2, kelompok 1. Apa kesimpulan tadi itu? Ya. Menjaga keselamatan kerja. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah menanggapi. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan, ada lagi? Oke, kesimpulan dari kelompok 2 bahwa semua tenaga pekerja wajib mendapat apa tadi? Perlindungan. Jadi ketiga dari mereka bahwa semua tenaga kerja itu wajib mendapat perlindungan. Jadi bukan hanya bapak saja, anak saja, ya, ibu saja, tapi semua yang bekerja itu harus aman. Terima kasih kelompok 2. Beri aplaus kelompok 2. Oke, baik, selamat siang semuanya. Siang. Oke, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Oke, yang pertama di sini ada dilarang mengambil gambar tanpa izin atau tempat tersebut tidak diperbolehkan mengambil gambar. Yang kedua ada dilarang menggunakan sendal di lingkungan tertentu. Yang ketiga Di sekolah gitu. Supaya lebih fokus. Yang ketiga di sini dilarang membawa makanan dari luar atau tidak diperbolehkan membeli makanan dari luar. Yang terakhir dilarang membuang sampah sembarangan. Patuhilah larangan yang diberikan dan jangan melanggar peraturan tersebut. Oke. Ada yang ditanya? Jelas? Kalau begitu, yang jelaskan kesimpulan tadi, Pil, ya. Tadi kan katanya jelas ya. Kesimpulannya tadi apa dari kelompok 3? 3 kan ini? Larangan. Kesimpulannya, ini kan posternya. Kesimpulan yang presentasi mereka. Coba Ardi diulang di. Rupanya kesimpulannya enggak dengar dia. Kesimpulannya tadi, pentingnya penggunaan alat pelindung diri atau APD sangat diperlukan di dalam dunia kerja untuk melindungi para pekerja terhadap kemungkinan kecelakaan, serta mengetahui fungsi dari APD, alat perlindungan diri untuk keselamatan, dan pentingnya APD dalam suatu konstruksi. Oke, bisa diulang, pilih ya. Pentingnya apa? Pentingnya alat pelindung diri. Apa tadi alat pelindung diri? Seluruh yang melindungi tubuh kita, ya. Jadi kesimpulan dari kelompok 3 bahwa alat pelindung diri itu penting untuk digunakan ketika kita masuk ke area konstruksi, ya. Oke, ada lagi? Ada? Silakan angkat tangan kalau ada.
Baik, kalau sudah tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kita sudah mendengar bersama presentasi teman-teman kita ya, bahwa dari kelompok 1 tadi menyatakan bahwa ketika kita ada di area kerja, hal-hal yang tidak perlu itu harus disingkirkan. Yang ada di sekitar kita area kerja itu hanya hal-hal yang kita butuhkan, ya, yang memang kita pakai supaya apa? Supaya resik, supaya bersih, ya, supaya teratur kondisinya. Kemudian, apalagi tadi di kelompok 2, kesimpulan dari kelompok 2 itu perlindungan terhadap tenaga kerja itu sangat penting. Jadi bukan hanya perlindungan terhadap keuangan tenaga kerja, tapi perlindungan terhadap keselamatan tenaga kerja. Kemudian dari kelompok 3 tadi menyimpulkan bahwa apa tadi? Ketika kita masuk ke area konstruksi, kita harus menggunakan alat pelindung diri. Oke. Ya. Kita sudah presentasi ya. Sekarang sebelum kita melanjut ke kegiatan selanjutnya, dari 3 presentasi tadi, adakah yang mau anak-anak tanya, anak-anak mau lebih perdalam lagi? Ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Kita akan refleksi bersama ya. Silahkan Selgi. Selgi coba dibaca nomor 1 apa Sel? Apa yang menyenangkan? Andri. Apa Andri? Hah? Bisa apa? Oh, bisa berteman dengan Ardi. Ardi memang teman yang didambakan oleh Andri. Oke. Sekarang Gabriel. Coba Gabriel baca. Ya, hasil belajarmu apa yang bisa diperbaiki dari hasil belajarmu? Axel, apa Sel? Lebih teliti dan belajar lebih giat lagi. Sepakat? Karena hasil belajar harus meningkat. Jadi harus lebih teliti, harus lebih giat lagi. Oke, terakhir. Agak panjang ini. Cari suara yang lantang. Ade. Ade siapa? Belum ya? Ade, baca deh. Oke, satu-satu nih. Firsa, nyaman enggak hari ini? Leluasa enggak? Filia? Ya, sama. Sama apa? Kayak punya Firsa. Apa yang nyaman? Yang jelas, ibu kan nggak tahu. Windy apa Win? Merasa nyaman hari ini atau? Apa yang dirasakan? Suka? Bagus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke. Kalau bicara soal reward, semua kelompok ini tadi bagus-bagus semua, ya, bagus-bagus semua, ya. Jadi ibu mau bilang kelompok 3 yang paling keren. Tepuk tangan. Mana kelompok 3? Coba angkat tangan kelompok 3 semua. Ya. Oke. Yang lain juga bagus ya, yang lain juga bagus. Oke, tepuk tangan untuk Ardi, Rifki, Gabriel. Semuanya bagus. Semuanya bagus. Oke, kalian keren semua dalam belajar ya. Saatnya kita memperlihatkan kemampuan akhir ya. Saatnya memperlihatkan kemampuan akhir ya. Siapa? Ayo,
Yang belum scan barcode-nya atau Ibu kirim ke kelas ya. Ini beda ya. Yang pertama tadi itu adalah pretest, ini post test ya. Ya. Yang tidak bisa scan barcode Ibu kirimkan link ya. Ke Dirli, nanti Dirli kirim ke grup kelas ya. Sudah ya, sudah submit semua ya. Ya, sebagai motivasi ya, setiap hal kecil yang kita ambil dalam menerapkan konsep K3LH dan budaya kerja industri membawa kita lebih dekat menuju lingkungan kerja yang aman, produktif, berdaya saing tinggi. Jadi apapun yang kita buat, sekecil apapun kita buat poster, kita buat peringatan, kita buat pesan singkat untuk berhati-hati, itu akan berdampak besar ya, berdampak besar kepada keamanan dan produktivitas ya. Ya, materi kita selanjutnya adalah budaya kerja di laboratorium. Jadi budaya kerja itu di masing-masing tempat itu ada bedanya. Ya, kalau tadi kita bicara tentang konstruksi secara umum, nanti lebih spesifik kita akan berbicara tentang budaya kerja dan keamanan K3 yang ada di laboratorium. Tadi kan di awal kita sudah lihat itu, ada yang kestrum, ada yang patah tangan. Nah, itu budaya, itu hal-hal kecil yang menurut kita itu tidak bahaya, tapi itu bisa terjadi. Nah, nanti kita akan dari itu di pertemuan selanjutnya. Ya. Oke, siapa yang mau pulang? Oh, tidak ada yang mau pulang. Baiklah. Ya, oke. Kita sudah mempelajari semua hal hari ini ya, supaya apa yang kita pelajari itu terus melekat di dalam pemikiran kita dan menjadi ilmu baru bagi kita. Maka kita akhiri kegiatan belajar kita hari ini dengan berdoa. Siapa yang tadi bertugas memimpin doa? Ardi. Silakan. Ya. Pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Selamat siang.